Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال: ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين ولا تتبذل تبذل العبد وتوقى كثرة الكحل والإسراف في الدهن ولا تلح في الحاجات ولا تشجع أحدا على الظلم ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم وإن رأوه كثيرا لم تبلغ قد رضاهم واجفهم من غير عنف وللهم من غير ضعف ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسكت وغارك من قلوبهم وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلتك وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك ولا تجث على ركبتيك وإذا هدأ غضبك فتكلم ila akhiri maqala radhiyallahu anhu. Melanjutkan pernyataan sebagian orang ahli hikmah sebagai nasihat kita untuk menjadi seperti apa yang mereka sampaikan. Di pertemuan yang lalu disebutkan beberapa hal. Di antaranya menjadikan urusan kita tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan atau juga jangan terlalu ke kiri. Juga diajarkan jangan banyak menoleh ke belakang atau ketika kita berjalan. Jangan duduk di tengah-tengah orang-orang yang duduk. Tidak menselonjorkan kaki atau mengangkat kaki di hadapan orang-orang yang duduk di antara kita. Juga gak banyak mengambil sisa makanan di gigi kita atau memasukkan jari kita ke hidung alias ngupil. Jangan terlalu banyak mengeluarkan ludah atau dahak dan semisalnya. Juga jangan menguap di hadapan orang, baik di sholat maupun di luar sholat. Itu diantara yang beliau sampaikan dari orang-orang ahli hikmah. Melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, wala tatasonna, jangan berbuat-buat.
sannu al-mar'ati seperti yang perempuan lakukan fit tazayyun di dalam berhias. Perempuan itu kalau berhias biasanya bedak tebeli 2 senti. Ya kita jangan ngikuti itu. Kemudian pakai lip gloss biru. Ya wis ketok nae wis. Enggak usah gawe celana gawe rok. Jangan terlalu banyak berhias. Ya kita dianjurkan rapi, bersih, berhias itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja selalu membawa sisir, suri, kayak nyureni. Selalu Nabi bawa menghiasi atau merapikan rambutnya, jenggotnya dan semisalnya. Berhias boleh, tapi jangan terlalu sampai seperti perempuan. Terlalu lebay, apalagi perempuan melakukan bukan untuk suaminya tapi digunakan untuk orang lain. Enggak, iki bojoku dandan gaya aku, gak percaya. Kate metu ta gak? Hah? Kate metu ya mesti ae kate metu. Kudu gaya riko, gaya wong liya pamer. Lho ndak aku lek bojoku ketok ayu kan aku gak dikrecek wong. Berarti bojomu gaya pameran. Ya, seperti lukisan kan bedone. Nah ini istri-istri zaman sekarang itu dijadikan seperti itu sama suaminya. Maaf ini. Apalagi yang sudah punya anak. Ya, ibu-ibu punya anak. Gendong anaknya nangis jaluk nyu. Mulai tadi susah di jalan. Maaf ini, lek diintip di jeding, bojone ngamuk ndak? Hah? Kira-kira lek bojone sampean nek jeding diintip ngamuk ndak? Tapi banyak orang ini kalau diintip ngamuk, diudar lek dalan biasa. Iki wonge perlu dikono rumah sakit jiwa, gak waras. Gak beres iki, uteke perlu disolder. Lha apa dibuka nek dalan dijarno, diintip apa bedane? Kan gak ada bedanya sama sekali, sama persis. Lah, kita sebagai laki-laki jangan terlalu berhias seperti apa yang dilakukan perempuan. Rapi bersih harus. Pakai sabun muka, pakai gak apa-apa. Tapi ojo bedaan, gak cocok lanang bedaan. Kemudian duwe jenggot duwe brewok, dintekno. Lho, diwedok ae gak brewokan. Kecuali memang wis katumpu jarno wis, memang katumpu nasib. Soale duwe jenggot iki istimewa, ya. Apa istimewanya? Banyak. Di antaranya ketika mendengarkan azan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu kita dianjurkan untuk membaca raditu billahi rabba bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabiyya, kemudian mengusapkan ke wajah. Lah itu ditulis kebaikan dihitung dari 1 bulu di wajah kita. Makanya nggak duwe jenggot nasib. Duwe dicukur eman. Kesempatan mendapatkan banyak dintekno. Ya. Nah, dan juga Islam mengajarkan menebalkan jenggot, menipiskan kumis. Kumisnya tipis saja, nggak usah tebal-tebal. Jenggotnya sih ditebeli. Kumisnya tipis, jenggotnya tebel tapi nggak tebal-tebel. Yo sami ini. Ya. Tapi alhamdulillah tumbuh. Mulai ngusap ini itu kebaikan. Nah, itu diantara keistimewaannya. Wala tatabadzal tabadzulal abdi. Juga jangan terlalu menghinakan diri seperti hamba sahaya, budak. Budak itu pakaiannya kumuh, wajahnya gak keramut. Jangan seperti itu. Cek ketok zuhud, ketok warok, gak perlu cek ketok. Umat Islam itu dianjurkan bersih, rapi. Apalagi
Thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, hadir pengajian, yo ojo korep, kacut, nah gak pantas ini. Yang dihadiri adalah ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rapi, bersih, wangi, tapi ojo sampai terlalu disemproti kabeh mulai pucuk sampai ini sebelum sampai ini sor. Cukup biar orang itu aroma. Lek terlalu nemen ya gak enak. Ngerana wongel apa maning melati. Nauzubillah min dzalik. Dikawetno ngono titik ae seger. Apa maning misik ya Allah. Lek misik sing ceritane Nabi enak. Misik yang disebutkan oleh Nabi wangi. Lek misik sing di toko-toko iku kena iku wis gak ilang-ilang. Subhanallah. Lah pakai wangian tapi jangan terlalu ngejreng. Cukup sekiranya orang bau itu enak. Degetno mambune minyake nyegrak. Dikowet ngake no pisan. Wong lewat sebelah iki. Adus minyak ta. Ketara gak adus rupane. Iya, nggak minyak akeh iku biasanya wong gak adus, sedikit aja. Kemudian jangan terlalu kumuh, yang rapi bersih itu tanda umat Islam. Wa tawaqqa kasratal kuhli, hindari terlalu banyak bercelak. Pakai celak itu sunnah, dianjurkan pakai celak setiap hari, setiap malam. Malam mau tidur pakai celak itu dianjurkan. Ojo di tabeli akhirnya kayak sapi. Iya. Tau pabel ireng marang ngono ketok motone putihne ambek ireng. Wah, wong kira sapi. Ditebeli maneh. Kaya pocongan akhirnya yo. Nah, perlu. Sekedarnya pakai celak. Hari Jumat sunnah pakai celak, mau tidur sunnah pakai celak. Enggak perlu tebal-tebal, yang penting pakai. Itu dianjurkan. Pakai celak apa? Ismit, itu afdolnya. Pakai ismit yang paling afdol. Ismit itu ada dua. Ada ismit yang panas, ada ismit yang dingin. Kalau untuk menyehatkan mata yang panas. Kalau kita pakai yang panas, mata kita itu bagus, semakin terang. Sing terahum itu kok berkurang soal. Tapi yo panas. Kemudian wal israf fid duhun, terlalu banyak memakai minyak. Ini kalau di Indonesia jarang dipakai. Memakai minyak ini di Indonesia jarang dipakai karena lembab. Jadi gak kering kulitnya. Tapi ada orang yang tipe kulitnya kering, itu disunahkan pakai minyak. Sunahkan pakai minyak. Nggih minyak apa? Terserah. Jelantah ya kene. Apa minyak zaitun juga bisa. Terserah pokoknya minyak. Ya tapi ojo minyak gas. Akhirnya apa maning sing ahli hisab iki rokokan diminyaki gas kobong bareng. Ya, bensin digawe jangan. Yang dipakai apa ya? Minyak zaitun, minyak goreng atau semisalnya dipakai untuk menggosok. Itu kalau di Timur Tengah, daerah-daerah yang memiliki musim panas atau musim dingin. Kalau musim dingin itu biasanya kulitnya itu kewering. Itu kalau ngelepas pakaian, itu lek bengi koyo ana lampune. Kretek-kretek. Itu kalau musim dingin. Lah, karena kering lama-lama itu bisa pecah. Bibir, kemudian kulit ini pecah. Lah kalau pecah keluar darah perih. Lah untuk menghindari itu apa? Pakai minyak. Lah pakai minyak itu terus ya bandino gawe, dipakai enggak sedikit disunahkan. Karena itu di dalam subah disebutkan warib banid dahin. Jarang-jarang pakai minyak, pakai minyak. Kulitnya, rambutnya tidak terlalu sering pakai minyak. Wala tuliha fil hajat. Ketika kita butuh bantuan kepada teman kita, jangan terlalu memaksa. Lek njaluk tulung ojo meksa. Sak entuke sak usahe to. Dikei alhamdulillah, gak dikei yo wis ayo ta. Jangan
membuat akhirnya timbul permusuhan. Dikei saiki meneh kon ambek aku N. Ya. U I N wis terakhir wis. Selesai pertemuannya. Cukup kita kalau butuh bantuan ya ngomong aku butuh bantuan. Kon iso alhamdulillah gak iso ya wis, gak usah dipaksa. Nah, itu bagus. Gak terlalu memaksa. Wala tusajji ahadan ala zulmi, jangan mendukung seseorang untuk berbuat zalim. Ya, termasuk dukung perbuatan zalim itu milih pejabat yang mencalonkan orangnya zalim, sudah diketahui kezalimannya. Jelas-jelas tahu kezalimannya dipilih. Wah, ini termasuk membantu kezaliman. Saya kan maringin nak musimi iku pemilu ya, pilkada, bupati ambek wali kota. Nah, pilih yang misalnya podo zalime kabeh. Ya, soalnya merata. Ya, sama-sama buruknya ya, pilih yang ringan. Kalau memang harus memilih sama-sama buruknya, pilih yang ringannya, yang buruknya paling ringan. Ibaratnya lah iki zalime ku kejeme nemen 100%, iki mek 50% ya sing dipilih sing 50%. Kalau ada yang baik ya baik. Ojo delok teko TV percuma goro iku. Cari informasi bagaimana ini bagaimana itu. Ojo dijoleki apike delok eleke. Sebab kalau yang mendukung pasti milih delok ngomong apike. Cari buruknya, jangan dicari kebaikannya. Karena dia akan menjadi pemimpin. Lah, membantu seseorang kezaliman sebagaimana diriwayatkan man a'ana ala maksiatin kana syadikan lahu fil ismi. Siapa yang membantu dalam kemaksiatan, maka ia termasuk mendapatkan bagian daripada dosanya. Membantu kemaksiatan dia juga mendapatkan dosanya. Bahkan dalam riwayat itu kalau ada orang membunuh seseorang di barat, kita berada di timur, ridho saja, ridho. Kapok kon. Mengucapkan kata-kata seperti itu, dan di sana itu dibunuh secara zalim, kita juga mendapatkan dosa membunuh. Kita dapat dosa, loh, aku gak mati ini, tetap itu dosanya membunuh. Kenapa? Ridho, puas dengan perbuatan yang dilakukan orang-orang yang di barat. Karena itu beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan, kalau kita nggak marah Nabi dicaci, malah kita mendukung atau membela atau ridho, murtad hukumnya. Kenapa? Sama dengan dia, sama dengan yang mencaci. Marah harus wajib, marah wajib. Cara marahnya tergantung masing-masing. Masing-masing punya cara, yang penting tidak keluar daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ridho, puas atau mendukung, murtad hukumnya. Kalau nggak marah, dia imannya diragukan. Kalau nggak marah, imannya diragukan. Karena itu harus marah, tapi marahnya dengan cara masing-masing. Wala tu'lim ahadan min ahlik wa waladik fadlan an ghairihim miqdara malik. Jangan beritahu, jangan umumkan kepada istri atau kepada anak, terlebih lagi orang lain, tentang keuanganmu, ekonomimu. Ojo diwadolno ekonomi ini, kecuali orang-orang yang bisa menasehati, yang mensupport boleh. Tapi kalau bukan, konco bisnis dikandani atau istri dikasih tahu keuangan kita, saiki zaman akhir dibalik, duduk dikasih tahu maneng. Paman lek wis mari rabi, kita tes sing durung rabi tes. Kira-kira kok bayaran dicekel bojone ta dicekel dhewe iki. Biasae lek wis rabi bayaran dicekelno, alasane apa? Iku wis urusane wong wedok.
Sing ngatur kok wong wedok. Wah. Mari ngono turu ndek embong riko. Nuruti wong wedok. Perempuan itu nggak boleh tahu keuangan kita. Istri itu nggak boleh tahu keuangan kita. Kalau dia butuh dan itu sesuai memang dibutuhkan, kasih boleh kasih, nggak masalah. Tapi kalau nggak butuh, nggak usah dikasih. Jadi biarkan istri meminta kepada kita, jangan kita duit. Walaupun itu uang kita memang, jangan duit, jangan. Anak jangan boleh tahu keuangan kita, tutup. Kenapa? Fa innahum in ra'auhu qalilan hinta alaihim. Kalau mereka tahu keuangan kita itu sedikit, mepet, gak duwe, kita akan diremehkan olehnya. Istri kita akan merendahkan kita. Apalagi sampai dia kerja punya hasil. Wah, nangis paling ngono. Kenapa? Bakal ditindas. Bakal merasa dia lebih hebat. Jangan kasih tahu. Kalau dia tahu keuangan kita sedikit, kita akan diremehkan olehnya. Wa in ra'auhu katsiran lam tablughat ridhahum. Kalau dia tahu keuangan kita banyak, niscaya banyaknya uang kita itu nggak bisa sampai memuaskan mereka. Oh, no ae sing dijaluk. Lek ron duwe dhuwit akeh dijaluki terus, insya Allah misalkan kita punya 1 M, istri kita tahu 1 M iki entek lho, sik ono sing ngate dijaluk, iku wong wedok. Ya, itu perempuan. Anak juga demikian. Kalau tahu keuangan kita banyak, nggak berhenti sampai entek, tetap sik jaluk. Kalau kita nggak punya uang, diremehkan. Makanya orang tua zaman sekarang, bapak zaman sekarang itu nggak punya taring di hadapan istri, nggak punya taring di hadapan anak. Sebab apa? Eruh, gak duwe apa-apa, nggak punya apa-apa. Ketika punya dihormati, disanjung, nggak duwe, didei. Karena itu nggak boleh tahu. Sampean gak duwe duit, sampean duwe duit, koyok-koyok duwe duit, wis. Akeh titik sama, nggak ada bedanya. Sama, nggak ada bedanya. Berwibawa. Anak nggak berani sama orang tua, istri nggak akan berani dengan suami. Wajfihim min ghairi anaf. Jauhi mereka bukan dengan kekerasan. Di dalam Ihya dikatakan wa khawifhum. Jadi kalau mereka berbuat salah, takut-takuti mereka. Kalau dalam kitab ini disebutkan wajfihim, jauhi mereka ketika mereka berbuat salah tanpa ada kekerasan. Jadi kalau berbuat salah, ini masalah pribadi antara kita dengan dia, itu gak perlu dengan kekerasan. Pemane wong wedok, akeh resep iki, akeh resep. Lek ngamuk karo wong wedok iku gak usah bentak. Gak usah berok-berok. Cukup ojo direken. Wong wedok iku lek gak direken gubuk kabeh. Padha karo iwak diuncalno nang daratan. Ya apa? Gelebak-gelebak. Ya wis ngono iku wedok. Kalau kita terlalu sering bentak ke istri, ya apa sih? Kebal wong wedok iku. Lek wis kebal dibentak baleni, bentak bisa. Tapi ketika kita marah tanpa mengucapkan kata-kata, kita diem gak direken, mereka itu ketakutan. Lembut. Takut mereka. Kalau masalah pribadi, kalau syariat tegas. Kalau masalah syariah kita harus tegas. Marah kita keluarkan marah kita. Saat itu marah kita ketika karena syariat benar-benar ditakuti. Metu kakudungan, santaan. Ini syariah. Marah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walin lahum min ghairi ta'fin. Lemah lembut kepada mereka, tapi jangan lemes. Jangan karena takut.
bukan karena lemah. Kita sayang kepada mereka, lembut kepada mereka ketika mereka baik. Terus jangan sampai kita diatur, ditekan, enggak. Kita tegas tapi juga lemah lembut. Contohkan Sayyidina Umar sudah. Sayyidina Umar itu haibah, berwibawa, ditakuti. Ketika masuk rumah biasa, lembut kepada istrinya. Sampai istrinya itu berani memarahi Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umar takut. Wong saiki kan disentak bojo lah mengkerut ta. Gayae nek jaba preman ya, nek jaba tentara, nek jero omah pusmeong. Wis meneng wis. Ya. Jangan. Kita di rumah tetap singa, tapi singa yang diam. Ojo digarai. Kamu boleh memarahi saya, boleh. Istri memarahi suami boleh. Yang penting pada batasnya. Kalau sampai terlalu melewati batas, singanya bangun. Jangan macam-macam. Seperti itu suami. Sayyidina Umar itu dimarahi. Sampai ada orang datang ketuk pintu mau nyari saran kepada Sayyidina Umar karena istrinya itu cerewet muamuan. Dok Sayyidina Umar diseneni. Dimarahi oleh istrinya. Wah, podo jarine wonge. Pak pok lah anakku teko kene. Podo ae, podo disentak karo bojo. Keluar Sayyidina Umar, enggak jadi katanya, enggak jadi. Loh kenapa? Enggak, saya ini mau wadul tentang istri saya lah, kok sampean podo nasibe. Sik tala. Yang ngasuh anak-anak itu siapa? Itu anak-anak itu anaknya siapa? Anak saya. Kalau ditanyai, misalkan anaknya bernama Abdullah. Abdullah bin siapa? Bin Umar, bukan bin ibunya, bin Umar. Nisbatnya ke saya. Yang nyuci baju saya siapa? Istri saya. Loh, dia ngamuk iku wajar, pegel. Wong wedok iku lek pegel gawaane ngamuk jarno. Gak usah dijawab, rungok tok, anggapan radio mandek. Gak ngira suwe ngamuke mandek, ojo direken wis jarno. Sayyidina Umar juga demikian, diem. Tapi pada batasnya, ketika keluar batas ya malik istrinya yang takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wala tuhazil amataka wala abdaka fayasqut wa gharuk min qulubihim. Jangan terlalu banyak bergurau kepada budak baik laki ataupun perempuan. Ini maksudnya kalau istilah kita nggak ada budak ya, pembantu. Jangan guyon sama pembantu, jangan. Baik pembantu laki ataupun perempuan. Kenapa? Kalau kita guyon sama dia, akhirnya kita nggak ada wibawahnya di hadapannya. Ketika kita nggak ada wibawahnya, mereka berani berbuat sesuatu kepada kita. Kepada pembantu gak oleh guyon, biasa. Duduk terus mencurang dong, enggak, biasa. Sumai, tapi guyon jangan. Ya, guyon jangan. Wa idza khasamta, kalau kamu debat, fatawaggar, maka jaga wibawa. Wa tahaffat min jahlika wa ajalatik, jaga kebodohan dan ketergesa-gesaanmu. Wa tafakkar fi hujjatik, pikir kalau mau menjawab. Wala tuktsiril isyara biyadik, jangan banyak nunjuk kepada lawan debatmu. Membuat enggak ngejak gelut tadi lek tuting terus ini ya. Jangan terlalu banyak. Wala tuktsiril iltifat ila man wara'ak, jangan banyak-banyak menoleh ketika debat. Wala tajuz ala rukbatik, jangan duduk pakai lutut, duduk seperti tasyahud awal, koyok nantang akhirnya. Duduk seperti biasa sudah. Lah wa idza ada ghadabuk, lah biasanya kalau debat itu ada marahnya. Kalau marahnya sudah reda baru ngomong. Kalau masih marah jangan ngomong. Karena apa? Kalau marah ngomong keliru kabeh. Kalau marah berbicara akan banyak kelirunya. Nah, karena itu ini sebagian ajaran yang diajarkan oleh sebagian ahli hikmah. Harus kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Kalau kita kepingin menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang istimewa, apa yang disarankan tadi kita lakukan. Tapi kalau kita kepingin menjadi orang yang hina, gak usah direken wis, jarno. Apa yang dilarang lakukan, apa yang diperintahkan tinggalkan. Kita akan dihinakan oleh orang. Tapi kalau kita kepingin mulia, baik di hadapan orang ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saran yang dikatakan oleh ahli hikmah kita lakukan, kita praktekkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat, bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita, menjadikan kita lebih baik dan lebih istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.